Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Mari buka bersama dengan saya pada pagi hari ini Kejadian 28 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan untuk saudara. Kejadian 28 ayat 13 sampai 21. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirmanlah, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan makanan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Tuhan dan Yakub, ya. Tetapi ada hal yang menarik yang kita bisa lihat di sini. Kalau bagi saya, percakapan Tuhan dan respon Yakub itu tidak nyambung. Kalau saudara baca ulang secara pelan-pelan dari atas gitu ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, lalu dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Dan di situ Allah mengulang kembali janjinya kepada Abraham dan kepada Ishak. Tuhan ulang kembali dan dia sampaikan kepada Yakub. Ya, saudara bisa baca mulai ayat yang ke-13 bagian B. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah terus, begitu. Ya. Itu janjinya Tuhan ulang kembali. Tetapi bagi saya tidak nyambung, karena kemudian Yakub ketika dia bangun, dia merespon dengan cara yang buat saya menggambarkan kita semuanya, menggambarkan respon kita pada umumnya. Tuhan menjanjikan begitu banyak hal yang mulia dan begitu banyak hal yang besar di depan. Tetapi karena dalam kondisi lelah dan ketakutan, maka Yakub gagal untuk melihat perkara rohani yang Tuhan bicarakan dan tawarkan kepada Yakub. Justru sebaliknya, Yakub fokus kepada perkara jasmani, yaitu apa? Yaitu roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan jaminan keamanan, keselamatan dalam perjalanan pulang ke rumah ayahnya. Baru Yakub akan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Saudara bisa baca tuh ayat 20-21. Maka bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub adalah gambaran sebagian besar kita, sebagian besar dari kita semua, saudara dan saya. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia ini. Kita punya banyak ketakutan yang tidak beralasan. Di pikiran kita, di hati kita hanya ada satu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang dari hari ke hari semakin sulit untuk dibeli. Kita mulai mikir bagaimana menghasilkan uang, terus bagaimana menghabiskan uang, sampai kita
tidak bisa melihat betapa Allah sejatinya memiliki rancangan yang bersifat rohani bagi kita. Dengan membaca cerita ini, kita sama-sama belajar hari ini. Banyak kali kita merespon hal yang sama seperti yang Yakub respon dalam cerita ini. Kita terlalu fokus dengan urusan bagaimana bisnis kita diberkati, bagaimana kita memenuhi kebutuhan, bagaimana menyekolahkan anak. Tentu saja tidak salah Bapak dan Ibu ya. Tetapi ketika itu mengambil alih semua pemikiran kita, mengambil alih hati kita dan kecondongan hati kita, kita hanya mengisi doa-doa kita, pertemuan pribadi kita dengan Tuhan, hanya seputar pemenuhan kebutuhan jasmani. Berkat, hidup melimpah, bisnis yang melimpah, yang diberkati, uang yang tidak pernah habis. Kita hanya mengisi doa-doa kita dengan hal-hal yang begitu. Tapi pagi ini mari sama-sama belajar bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan saja seputar hal-hal jasmani, makan minum, kawin mengawinkan. Ada banyak hal indah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Seandainya saya dan saudara tidak terlalu lelah jasmani kita, sehingga mata kita kabur untuk melihat begitu banyak perkara indah di depan kita yang disediakan Allah. Efesus 2 ayat 10 dituliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama belajar pagi hari ini. Mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan memfokuskan diri kita, keberadaan hidup kita sepenuhnya hanya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.